Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing kita, yang mana sampai dengan saat ini kita diberikan banyak kebaikan. Dan di antara kebaikan kenikmatan tersebut adalah hadirnya kita di tempat yang berkah ini untuk bersama-sama bertatap muka mengkaji perihal keislaman kita. Ini merupakan satu kebaikan, satu keutamaan yang juga mestinya kita syukuri. Tidak ada yang sia-sia dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Hadirnya kita di sini adalah satu kebaikan yang menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berkah ini kita akan membahas, mengkaji, mengupas perihal fikih kurban. Perihal fikih kurban. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengupasnya secara ringkas, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya bisa difahami dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kurban ya, kurban. Ya, apa sih kurban itu? Jadi yang namanya kurban itu bahasa kita. Lalu bahasa Arabnya adalah al-udhiyah. Al-udhiyah atau disebut dengan an-nahru, atau bisa disebut dengan an-nusuk. Jadi ada banyak sebutan, Pak.
ada banyak sebutan dalam bahasa Arab. Ya, disebut dengan udhiyah itu karena hewan yang disembelih tersebut dilakukan di waktu duha. Di waktu duha, dan tepatnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hewan ternak, ya, hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Raya Idul Adha dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah berkurban ini adalah ibadah yang memiliki banyak kebaikan, keutamaan. Ya. Dan di antara ibadah maliyah, ibadah materi yang terbaik, yang paling baik adalah ibadah berkurban. Di mana tentunya ibadah kurban ini disebutkan beriringan bersamaan dengan ibadah sholat. Allah Ta'ala katakan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Yang dimaksudkan sholat pada ayat tersebut adalah sholat Idul Adha, sholat Id. Dirikanlah sholat, yaitu sholat Id, wanhar, dan lakukanlah menyembelih. Yang dimaksudkan menyembelih di situ adalah kurban di hari raya Idul Adha, juga hari setelahnya, yaitu hari Tasyrik. Ya. Jadi ibadah itu ada ibadah fisik, ada ibadah harta, ada ibadah yang menggabungkan kedua-duanya. Sebaik-baik ibadah fisik ibadah sholat, sebaik-baik ibadah harta adalah ibadah kurban. Dan ibadah yang menggabungkan keduanya adalah ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah. Dan di antara hikmah disyariatkannya kurban adalah sebagai bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelapangan, kemudahan yang telah Allah Ta'ala berikan. Ya. Jadi nikmat yang banyak Allah Ta'ala berikan tersebut mesti dibarengi dengan apa? Bersyukur kepadanya. Bersyukur kepadanya. Kan gitu. Lah wujud syukur tadi adalah diantaranya dengan apa? Berkorban. Diantaranya yaitu dengan berkorban. Diantaranya dengan berkorban. Kalau kita perhatikan redaksi ayat perintah untuk menyembelih tadi berada di surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu karunia yang sangat banyak. Al-Kautsar itu karunia yang sangat banyak. Karunia-nya apa? Nah, karunia-nya diantara yang Allah Ta'ala berikan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW adalah
beliau dipilih dari sekian banyak hambanya untuk menjadi Rasul, menjadi Nabi sekaligus Rasul. Bahkan sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik Rasul adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang besar yang pertama. Kemudian yang kedua di antara nikmat tersebut adalah bahwasanya memang benar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikaruniai anak laki. Ini yang kemudian menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu menghardik Nabi dengan mengatakan abtar. Abtar itu apa? Nasabnya terputus. Ya, nasabnya terputus dan Allah Ta'ala memiliki apa? Memiliki maksud mengapa Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang masih hidup. Ya, ada hikmah di balik itu semua. Ya, ada hikmah di balik itu semua. Nabi gelisah. Kenapa kok kemudian tidak memiliki anak laki-laki? Nabi punya anak laki-laki enggak? Punya, tetapi Allah Ta'ala wafatkan. Makanya Nabi dikatakan abtar. Abtar itu artinya ya tidak bisa meneruskan nasab. Karena orang Arab itu menganggap yang namanya anak perempuan, anak wanita itu tidaklah sama dengan anak laki-laki. Anak wanita itu tidak bisa melangsungkan nasab. Makanya di antara karunia kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan apa? Namanya Nabi selalu disebut. Kapan namanya Nabi disebut-sebut? Ketika maulidan. Gitu. Saya tanya, kapan disebut-sebut nama Nabi Muhammad? Ketika dikumandangkan ketika azan dikumandangkan, kan gitu. Ketika iqamah disebut nama Nabi Muhammad, kan gitu. Di setiap sholat kita menyebut, kan gitu. Nama siapa? Nabi Muhammad. Ini satu kemuliaan, satu keutamaan. Satu kemuliaan, satu keutamaan yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Dan di antara kenikmatan juga yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Nabi Muhammad adalah apa? Nantinya Allah Ta'ala berikan khusus telaga. Apa? Telaga khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umatnya. Dari sekian banyak nikmat tersebut, kan gitu, Allah Ta'ala katakan inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikanmu karunia yang sangat banyak, kan gitu. Fasholli lirabbika wanhar, sebagai wujud bersyukurmu dirikanlah sholat dan sembelihlah. Ya, makanya Pak Bu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita termasuk orang yang diberikan kemudahan, kan gitu, diberikan kemudahan, kelapangan, ya, diberikan apa? Kesehatan, keselamatan, ya mestinya mau menyisihkan. Sudah ada persiapan dari jauh-jauh hari. Untuk apa? Untuk kurban. Karena kalau mengeluarkan uang dadaan, kan gitu, tidak ada persiapan dari awal, itu juga berat, kecuali kalau memang tekadnya sudah bulat. Tekadnya sudah apa? Bulat. Demikian. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang perlu diketahui juga berkaitan dengan hewan, berkaitan dengan apa? Dengan kurban adalah
hukumnya, ya hukumnya apa sih? Hukumnya kita katakan yang namanya hukum dari berkurban adalah sunnah muakkadah, ya amalan sunnah yang sangat ditekankan. Ya meskipun Nabi memberikan apa kelonggaran kan gitu, memberikan apa kelonggaran, artinya Nabi tidak memerintahkan secara langsung, tapi Nabi juga mengecam apa? Mengecam. Ya, mengecam itu apa mengecam? Memperingatkan dengan keras. Nabi mengatakan mangkana lahu sa'atun walam yudhhi. Seseorang yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang longgar kan gitu. Walam yudhhi, tapi dia tidak kurban. Nabi dalam keadaan murka mengatakan fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah mendekati tempat sholat ya, jangan pernah mendekati tempat sholat kami. Artinya Nabi dalam keadaan apa? Dalam keadaan murka. Maka dari sini para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bagaimana hukumnya sunnah muakkadah bagi seseorang yang dalam keadaan apa? Ya, dalam sunnah muakkadah artinya amalan sunnah yang sangat ditekankan, dan hukumnya makruh bagi seseorang yang dalam keadaan lapang kemudian dia tidak kurban. Berapa banyak orang yang memiliki kelapangan, kelonggaran, tapi memang tidak ada keinginan kuat untuk kurban. Ada enggak? Ada. Ada. Iya. Ada, jawabnya masih banyak di antara kita yang kemudian memang tidak memiliki keinginan dalam hatinya untuk apa? Menyisihkan hartanya berkurban. Ya, berkurban. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hewan yang disembelih, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih tersebut memiliki kriteria khusus, artinya hewan-hewan yang telah ditentukan adalah yang pertama al-ibilu, ibil yaitu unta, kemudian yang kedua adalah al-baqaru, sapi, kemudian yang ketiga adalah al-ghanamu, kambing, dan gitu. Kemudian yang keempat adalah domba. Adalah apa? Domba. Jadi ada 4 yang gitu. Ada apa? 4. Yang pertama itu adalah unta, kemudian yang kedua adalah sapi, kemudian yang ketiga adalah kambing, kemudian yang keempat ya adalah apa? Domba. Adalah domba. Ya, pertanyaannya apakah boleh berkurban dengan selain 4 tersebut? Maka jawabnya tidak boleh. Tidak boleh. Aku tak boleh pitik wae. Ya boleh enggak boleh pitik? Boleh. Bukan boleh enggak boleh. Lihat. Pitike sapa? Kan gitu. Ayamnya sama itu satu ayamku lah. Kok boleh kapan? Pengajian jempol 2, betul? Nah, gitu. Dibelehnya ketika hari raya. Boleh enggak boleh. Enggak boleh. Jadi hanya unta, sapi, kambing dan domba. Adh-dha'nu yaitu domba.
Domba itu kalau kita ini ya gembel, ada yang nyebut biri-biri, ya. Demikian. Lantas bagaimana dengan kerbau? Kerbau itu masuk dalam kategori apa? Sapi. Di kerbau terhitung sapi. Nah, keempat binatang ini, keempat hewan ternak ini, yang sebutannya bahimatul an'am. Hewan ternak ini tidak kemudian bisa dikorbankan begitu saja. Ya, tentunya ada kriteria khusus, gitu. Ada batasan usianya. Kalau unta itu sudah genap 5 tahun, dan masuk tahun berikutnya. Kalau sapi genap 2 tahun, kan gitu, genap 2 tahun dan masuk ke hitungan tahun berikutnya. Kalau kambing, kerbau sama ya, kerbau sama dengan sapi yang gitu. Kambing 1 tahun, genap 1 tahun dan masuk apa? Hitungan ya berikut ini genap 1 tahun lebih kan gitu. Kemudian kalau domba adalah 6 bulan, genap 6 bulan dan masuk hitungan bulan berikutnya. Lah tahu dari mana genep atau enggak genep? Tahu dari mana? Ya, melihat akta lahir. Ya enggak ada. Jenengan pripun? Lah jenengan tegang gitu. Ada enggak? Enggak ada. Tahu dari mana? Lah makanya penting kejujuran dari orang yang punya. Tidak boleh orang yang menjual itu kemudian asal ngedol, mumpung kan gitu musim, kan gitu kurban. Ya. Kalau memang usianya belum masuk ya tidak boleh dijual. Kalau dia jual, dia kemudian mengelabui, kan gitu. Jual belinya sah enggak? Sah enggak jual belinya? Jual belinya tidak sah, tidak diberkahi. Tidak sah, tidak diberkahi. Karena orang beli itu untuk apa? Korban. Kecuali kalau diapakan lagi? Kecuali kalau dia diingu lagi lah, itu yang lagi jelas ya. Maka penting kejujuran dari orang yang menjual. Demikian orang yang memiliki dan juga orang yang menjual. Bakul jangan asal pulaan dong, pastikan kan gitu. Sapi, kambing atau domba tersebut sudah masuk batas usianya. Demikian sudah masuk batas usianya. Jangan sampai tidak. Kemudian berikutnya adalah waktu penyembelihan itu sendiri. Waktu penyembelihan itu sendiri. Yang namanya waktu penyembelihan itu masuknya kan gitu, bermulanya dari apa? Selesai sholat Id, selesai apa? Melaksanakan sholat Idul Adha, terhitung dari situ. Kemudian apa? Ya, terhitung dari situ sampai akhir hari tasyrik pada asar, sebelum matahari terbenam. Sebagian kaum muslimin itu perhitungan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana perhitungannya? Aku tak kurban tapi engko tanggal 13 Zulhijjah. Biar apa? Benito murah. Jangan. Ya, jangan. Meskipun boleh enggak menyembelih tanggal 11? Boleh enggak menyembelih tanggal 12? Boleh enggak menyembelih tanggal 13? Jawabnya boleh.
Boleh kalau memang ada suatu keadaan kondisi tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk apa? Menyembelih di hari pertama. Tidak ada masalah, diundur besoknya atau apa, tidak ada masalah. Tidak mengapa, meskipun begitu sangat ditekankan untuk apa? Sangat ditekankan untuk apa? Untuk menyembelih di hari yang ke-10, hari yang ke-10, yaitu bertepatan dengan apa? Hari Raya Idul Adha, setelah apa? Usai dari melaksanakan sholatnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan waktu. Jangan sampai kemudian ada yang mengatakan aku pengen wedhusku atau sapiku atau kurbanku dibeleh yang pertama kali. Apa yang kemudian dia lakukan? Belehnya sebelum sholat Id misalnya. Maka tidak lagi terhitung sebagai apa? Kurban. Terhitungnya apa? Terhitungnya adalah sebagai sesembelihan biasa. Sesembelihan biasa. Demikian. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kaitannya dengan sahibul kurban, orang yang menyembelih. Maka orang yang apa? Berkurban, orang yang berkurban. Orang yang berkurban di antara syaratnya, ya, di antara syaratnya kurban itu adalah orang yang hendak berkurban memiliki hewan kurban tersebut. Jelas ya? Iya, jangan kemudian wedhusnya tonggonya dibawa ke lapangan. Itik. Ya. Kemudian dia bagikan, tonggonya nerima daging, loleh kue korban, iya. Wah, tumben, wedhusnya ngendi? Ya, kambing di belakang rumah misalnya, ternyata punya dia. Artinya harus memiliki apa? Iya, memiliki hewan tersebut. Dan hewan tersebut statusnya adalah hewan milik sendiri, bukan apa? Ya, artinya hewan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar, maling atau ngambil tanpa izin, demikian. Ya, ini juga disampaikan, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya di antara hal yang mesti diketahui adalah bahwasanya tidak mengapa kemudian memungut biaya dari sahibul kurban. Ya, dari sahibul kurban digunakan untuk apa? Digunakan untuk misalnya upah bagi siapa? Ya, jagal. Jadi jangan kemudian memberikan upah kepada jagal tersebut dari bagian hewan kurban. Tidak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Jelas ya, tidak boleh. Jadi mesti bagaimana? Mesti yang namanya upah jagal itu diberi upah yang semestinya. Jadi sebelum sebelum mendatangkan jagal sebelum eksekusi itu ada akadnya dulu. Kan gitu. Ini jasamu berapa ini? Oh 300, oh 400 gitu. Jadi harus jelas. Jangan kemudian jagalnya ngomong 300 mawon mungkin kula pendhet kulit kalih. Jangan boleh, kowe sing cetok gitu. Kamu yang jelas. Kan gitu. Demikian. Jelas ya? Nah, jadi itu harus jelas. Demikian. Tidak boleh kemudian dijadikan bagian dari apa? Kurban tersebut sebagai upah. Termasuk mereka yang datang terlibat untuk apa?
ya prosesi penyembelihan, membantu untuk apa? Untuk merobohkan, untuk beteti atau untuk apa itu. Tidak boleh kemudian apa? Ya meminta jatah lebih dari daging kurban yang telah jadi panitia kurban itu mesti punya apa? Punya misalnya sohibul kurban berapa kilo kan gitu. Kemudian panitia kurban itu harus apa? Tidak ada lebih. Kalau memang sudah ditentukan misalnya panitia kurban dikasih 3 kilo kan gitu. Ya soalnya kan sudah ada. Ini bukan apa? Bukan sebagai upah. Jelas ya? Bukan sebagai upah. Juga termasuk kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan setelah nyembelih kemudian apa? Mengurangi dari daging kurban yang ada dimasak bareng itu harus dengan izin sahibul kurban. Harus ada kejelasan. Jadi sahibul kurban itu didudukkan, di briefing itu. Dikasih arahan, dikasih penjelasan. Ini nanti kita kan gitu membebani misalnya yang kurban kambing 100, kurban sapi misalnya 200 atau 300 untuk kebutuhan misalnya beli plastik ini itu. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Kemudian juga ditegaskan, ini sapi, ini kaki, ini kulit mau dikemanakan? Mau kita kembalikan ke jenengan kan gitu, atau dihibahkan. Apa dihibahkan itu? Dihadiahkan untuk siapa? Dihadiahkan untuk masjid misalnya, boleh kan gitu, atau untuk pondok boleh, tidak ada masalah. Statusnya apa? Hadiah. Ini tidak boleh kemudian tanpa izin sahibul kurban dikumpulkan dan dijual, tidak boleh. Jelas ya? Iya, demikian. Dan di antara petunjuk Nabi kita Muhammad SAW adalah yang namanya orang kurban itu sepertiga dibagi, sepertiga disimpan, sepertiga dimakan. Tapi kalau itu sapi kan tidak mungkin sepertiga demikian gitu. Artinya memang disesuaikan. Artinya gini, artinya ada yang dimakan, ada yang disimpan. Ini kaitannya dengan sahibul kurban, mesti mendapatkan bagian lebih daripada yang lain. Jangan diwale sahibul kurban jatahnya tidak lebih banyak ketimbang panitia kurban. Berarti panitia kurbannya tertuduh apa? Iya. Demikian. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan apa? Dengan hal-hal hubungannya dengan kurban. Kaitannya dengan kurban. Berikutnya ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang juga penting untuk difahami, jangan pernah kita menghadirkan orang yang menyembelih dengan status tidak sholat. Jangan. Pastikan yang mengeksekusi menyembelih adalah orang sholat. Orang apa? Bukan orang Islam. Karena Islam ada yang abang, ada yang ninjo. Iya. Jelas ya. Harus orang yang sholat gitu. Dan pastikan ketika menyembelih tadi menyebut nama Allah Ta'ala. Bismillah. Iya, bismillah saja Pak. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Keliru. Kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim keliru? Karena di situ apa? Ada yang namanya iraqatud dam, menumpahkan darah. Kosong menumpahkan darah. Dan yang maha pengasih lagi maha penyayang kok menumpahkan darah. Tidak tepat. Yang tepat bagaimana? Bismillah saja. Kemudian kalau lebih utama tambah Allah Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Gitu. Kemudian Nabi juga mengatakan idza dabahtum fa'ahsinudz dzibha. Wa idza arada ahadukum kan gitu. Apabila salah seorang di antara kalian
Iya, ingin apa? Ingin apa? Ayat bah untuk menyembelih fal yuhidda syafaratah. Hendaknya dia menajamkan pisaunya. Jadi ketika nyembelih itu pastikan menghadirkan pisau yang tajam, jangan ketol. Jelas? Iya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian mau nyembelih, maka begitu pastikan menyembelih dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik? Ya kalau bisa sekali apa ini? Penggal. Ya bisa. Sekali nyembelih ser gitu putus. Jangan kayak gergaji kayu kambingnya bengok loro le. Gitu. Jelas ya. Demikian artinya apa? Artinya iya, tidak dibenarkan kalau mau misalnya mau bunuh tikus misalnya. Jangan diopong, tidak boleh, jelas. Atau mungkin apa dipintengi, jangan pukul dengan satu kali pukulan mati. Kalau mau bunuh hewan demikian. Jangan seperti orang mau ngasih makan burung belalang itu bagaimana? Kakinya apa jangkrik ya? Jangkrik kakinya itu dolim itu. Dosa jangkriknya patenono. Iya, jelas. Iya, kalau burungnya tidak kolu sama jangkrik yang ini dilepas benyari makan dewi. Itu sudah kenyang suruh balik. Iya. Jelas ya. Demikian. Lah, termasuk juga bagaimana? Jangan pernah mengasah pisau di hadapan hewan mudeng, Pak. Sesuatu yang bakal membahayakan dirinya, gerak-gerik orang yang bakal mudeng. Kalau Anda melakukan itu di hadapan hewan kurban, itu sama halnya Anda tidak berperi kehewanan. Iya. Hewan itu juga punya perasaan. Hewan juga meneteskan air. Iya. Hewan juga meneteskan air mata. Dan Nabi murka kalau ada yang melakukan demikian. Termasuk juga merobohkan. Panitia korban juga harus belajar bagaimana merobohkan sapi dengan cara yang paling baik. Jangan kemudian asal tarik suruh gedebok, sakit. Sakit di samping sakit juga mempengaruhi kualitas daging penyembelihan tersebut. Jelas ya? Tidak boleh. Kemudian merobohkan, menumbangkan nyembelih di hadapan teman-temannya. Itu juga penyiksaan, tidak boleh. Iya, mestinya apa? Iya, profesional. Bagaimana? Tempat menyembelih di mana? Tempat ini di mana? Ini namanya apa? Panitia ngaji. Ngrungokke pengajian. Ora turun. Teko kan gitu. Ora ijen wae. Lo penting itu. Orang itu harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak, apa yang dia lakukan sudah banyak pasti salahnya ketimbang benar-benarnya. Demikian. Ini satu hal yang juga mesti difahami. Jadi nyembelih gitu. Pastikan yang menyembelih adalah orang yang sholat, gitu. Orang yang sholat sebelum menyembelih mengucapkan basmalah. Kalau tidak berdampak pada kehalalan daging yang ada, bisa berubah jadi bangkai itu. Jelas. Demikian mesti bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Di orang tersebut dalam keadaan apa? Tidaklah. Jadi ketika nyembelih tadi adalah orang yang tetak ini. Tidak setengah hati, tegel. Jangan kemudian
keluar darahnya, dia lompat, ditinggal semuanya. Sakit loh. Jelas? Iya. Jelas ya. Jangan coba-coba kan gitu, tenggelam orang gitu. Baru megang pisau aja gini-gini. Kalau sudah megang pisau gini-gini, suruh megang sendok. Iya. Masa kemakis. Kan gitu. Betul. Demikian. Nah, ini hal-hal yang mesti difahami. Kaitannya dengan apa? Kurban. Nah, silakan. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan demikian. Ada pertanyaan, saya silakan. Dagingnya untuk panitia boleh ya tadi? Apa? Dagingnya sebagian untuk Panitia kurban boleh mendapatkan jatah dari hewan kurban tersebut. sebagai hadiah. Iya, boleh. Panitia kurban saya tidak boleh ngambil, boleh. Dapat dari itu boleh tidak? Boleh. Kan gitu. Dan mesti terbuka. Terbuka. Kalau bisa, kenapa dibedakan panitia sama yang lain? Kenapa mesti dibedakan? Kan gitu. Kalau misalnya Kalau dibedakan tuh khawatirnya apa? Bernilai sebagai upah. Itu. ini udah, misalkan saya panitia, terus saya juga masyarakat. Kalau oleh panitia saya dikasih sebagai panitia, tapi saya sebagai masyarakat juga dikasih. Jadi saya berdua. Itu namanya upah. Itu boleh nggak? Tidak boleh. Jangan itu sebagai apa? Celah melakukan apa? Kesalahan. Bagaimana? Ya, jawabnya bukan dapat dua. Terbuka saja, misalnya kalau bisa dibikin rata saja. Rata itu bukan panitia, orang yang sholat. Nah, orang yang sholat artinya orang jamaah masjid ini kan. Karena gini, mohon maaf ya. Orang tidak pernah ke masjid tiba-tiba jedul keluar batang hidungnya kapan? Pas kurban. Kan gitu, pas kurban jedul kabeh. Yang sebelumnya tidak pernah ketok. Ini ndak ini gitu. Jedulnya kapan? Ya itu. Sholat Id pas kurban gitu. Nah, untuk kehati-hatiannya jangan kalau modelnya gitu kena bernilai apa? Upah. Bernilai upah. Kalau panitia itu berjaga ambil daging dimakan bersama untuk pengerjaan gimana? Itu boleh, tapi dengan izin sahibul kurban. Dengan sahibul kurban. Makanya semua orang pengen rewang. Kenapa? Nah itu tambahan. Itu apa itu? Hitungannya apa itu? Ya coba silahkan bergabung. Tapi kabar gembira, podo sama yang di rumah. Makan orang. Jadi berangkat ke masjid, ikut terlibat itu lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala, bukan karena daging. Bisa enggak ini PR ini? PR itu berat, kan bisa. Karena panitia kita di masjid itu orangnya sedikit. Jadi kebanyakan orang yang tidak sholat. Profesional bagaimana? Masjid punya uang kas enggak? Bayar. Ya, itu salah satunya. Bayar. Iya. Ya jagal sekalian BTT ayo. Misalnya itu profesional. Kita mesti mengedukasi masyarakat kita, karena masyarakat kita sembora terus yang penting. Karena masyarakat kita ini gimana ya? Ya tidak mau belajar, tidak mau mudeng, ya mbora-mbora. Masalahnya itu jadi masalah. Diberitahu nggak mau. Diberitahu tidak mau. Jadi ini rakyat dulu tapi nek menurut anak jalan gitu kan. Jalan bisa emang mesti apa kita emang mesti apa namanya bisa Allah bisa. Itu kayak kita di sini bertahun-tahun itu hilang itu tidak bisa. Sudah saya coba berkali-kali. Atau
ya silakan tapi gratisan. Iya. Nanti kita bayar. Kalau bisa gitu, baik. Itu kita bayar dari Sohibul Kurban, mau bayar berapa nggak apa-apa, langsung aja. Kalau bisa seperti itu bagus itu. Kan gitu, tapi ya artinya ada biaya operasional lebih kan gitu, ada biaya operasional lebih kan gitu. Beratnya di situ kan gitu. Sulitnya di situ. Jadi budaya. Jadi sudah jadi budaya, kemudian kita melawan arus. Iya. Itu kenapa kok Nabi itu banyak musuhnya itu? Karena apa? Melawan arus. Yang Nabi tentang itu adalah budaya yang sudah mengakar kuat. Jadi demikian. Nah, kalau masyarakat kita bisa diedukasi, ini sangat baik. Sekarang Sohibul Kurban saya yakin loh, tidak keberatan kalau memang dari jauh-jauh hari itu dia apa? Dikasih pengetahuan, kemudian dimudahkan itu apa? Nyelengi, betul? Nabung kurban, kemudian nanti misalnya uang jagal ini memang masjid ada kasnya, keluarkan masjid tidak apa-apa. Kan gitu. Keluarkan masjid tidak apa-apa. Kan gitu. Tidak ada masalah. Difungsikan demikian karena sebagian Sohibul Kurban juga aku es kurban, kemudian keluarkan uang lagi untuk ini juga kesulitan. Mestinya masyarakat yang terlibat itu tidak terhitung. Tapi kalau berani demikian, satu gebrakan demikian, itu sangat baik. Ya pokoknya tahun pertama banyak terlibat, kasih podo semuanya. Tahun kedua mungkin sudah ada persiapan yang gitu. Memang ya pelan-pelan sih, pelan. Allahu Akbar. Ada pertanyaan? Boleh sambil dinikmati. Silakan. Sing jowo wis entek ora. Sambil dinikmati tidak apa-apa. Ya, silakan. Silakan sambil nikmat sambil tanya, boleh. Iya, penyembelihan. Mungkin sama ya. Ya, di antara sunnahnya, di antara adabnya adalah dihadapkan kiblat. Tetapi bila memang sulit, ya tidak perlu dipaksakan. Nah kalau sapi masa diseret-seret ya jangan. Kesian sudah mau kamu mau menghabisi, mau kamu seret-seret dengan itu. Yang memungkinkan saja. Kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Syukur-syukur kalau memang punya alat untuk merobohkan kan gitu. Ya. Ada trik juga ada alatnya. Iya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, Bu? Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Halo, telepon, Bu.
ngasih hadiah bagian dari ya, kalau akadnya hadiah ya selagi bukan upah enggak apa-apa. Tapi kenapa harus yang glodoti yang gitu? Ya, itu artinya memberikan hadiah dengan maksud tertentu. Itu artinya upah. Ya, jadi seperti ini siapa boleh hadiah juga bukan. Tidak bisa, itu namanya ngakali, Pak. Namanya ngakali. Hadiah, kenapa kok mesti orang kalau ngasih hadiah itu tanpa ada embel? Kan saya akan ayo blodotono. Orang Kristen dikasih itu namanya hadiah. Orang Kristen boleh enggak kita kasih hewan daging korban, boleh enggak orang Kristen? Boleh enggak orang Kristen kasih daging korban? Jawabnya kan gitu. Boleh. Kan gitu. Selagi apa? Selagi ada kemaslahatan. Jelas ya. Boleh ada kemaslahatannya supaya apa? Supaya ada untuk mengambil hatinya, supaya ada ketertarikan dengan Islam. Gitu. Boleh ada masalah. Demikian. Ada lagi pripun Pak mau tanya Pak? Ini kok pengambilan dan hadiah kan? Ini dalam jam segala itu berapa dihitung akhir-akhir terakhir itu loh. Terus dibuatkan lagi kata itu memberi hadiah yang mengerjakan enggak? Tidak boleh. Upah. Oh tidak pokoknya nih nyerahnya kamu diberi hadiah tidak boleh itu tidak boleh. Tidak boleh. Angel ya Pak. Kan apa kalau ada kesalahan semacam itu ya, misalnya panitia ya tadi seperti praktek yang sudah berjalan yang berketimbangan. Makanya ya betul, artinya gini, artinya syukur-syukur dari misalnya LP2A mengumpulkan semua yang terlibat, dikasih edukasi yang benar demikian itu kan upaya untuk membendung supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang telah mengakar budaya tengah masyarakat kita. Itu maksud saya apa itu mengurangi keabsahan dari yang berkorban? Saya bunda atau cuma sekedar itu dosa panitia? Dosa panitia Ya, tapi iya. Berpengaruh ke. Kalau sahibul korban kan bora mero, betul. Iya, sahibul korban bora mero. Lah panitia korban itu dapat amanah, betul. Lah sahibul korban itu kan mestinya beleh dewe kan gitu, betul. Bagi yang gitu. Lah sahibul korban tak kuasa menyerahkan pada siapa? Panitia korban itu berdiri sebagaimana pemiliknya kan gitu. Jadi kalau mau disatukan konsekuensi operasionalnya harus lebih. Kenapa? Kan tadi semuanya orang bayar, orang mencari bayar, terus produkan bayar, ada bayar kan otomatis nanti operasionalnya kan iya. Lagi dibebankan ke korban itu. Dibebankan ke sahibul korban boleh, setengah-setengah dengan masjid boleh, kan gitu. Boleh atau mungkin di cover sama masjid kalau memang bekasnya banyak boleh. Nanti bagi untuk relawan sini Pak, harganya Pak harus sama ya Pak? Iya, udah sekarang dilebihkan, kenapa dilebihkan? Tidak tahu, tidak boleh anak-anak ya. Gini, silahkan dilebihkan tapi tidak ada embel-embel. Maksudnya tidak ada embel-embel gini misalnya jamaah masjid 5 kilo misalnya, masyarakat biasa 2 kilo. Kan jamaah masjid pokoknya silakan jamaah masjid mau ikut mau tidak ikut tetap pondok misalnya. Nah gitu. Kan hanya dilihat di lapangan yang kerja dihitung berapa orang
upahnya. Itu upah berarti. Itu jatuhnya upah ya. Katanya upah. Jadi kuncinya harus sama bagiannya itu. Tidak harus sama, tidak apa-apa. Misalnya tidak harus sama. Misalnya ada skala prioritas. Oh ini jamaah pengajian. Oh ini jamaah sholat. Boleh dibedakan, tidak ada masalah. Dasar membelinya itu bukan kerjanya. Jadi pola ukurnya bukan ubatnya. Nah dia tidak pernah jedol, tiba-tiba jedol Mas Anu. Kan jamaah musik ngajak yang masjid, sing yang masjid, DKI, sing ratu yang sergap. Terus yang misalnya gini, oh yang lebih butuh, dikasih banyak, bagus. Yang gitu. Iya, yang dalam keadaan tidak mampu dikasih lebih gitu. Memang ya. Iya. Ya tidak apa-apa. Panitia termasuk beban itu bukan anggar itu praktekkan Karena kan kita di sini udah budaya, kan nilai ini anggar. Ya nanti mungkin bisa dirubah lagi. Termasuk yang ngejar, termasuk yang bodoh, termasuk yang Bisa. Jadi bayaran banyak kok sing ngerti tok. Iya, makanya kan gitu. Ini kurasi blodot tok Mas. Ini ku dipraktekne kayak teori ini. Nek ora dibayar kabeh. Yo ora ono mas. Sebentar Pak, bisa kita galakkan jamaah masjid. Galakkan jamaah masjid ini kan insya Allah yang mau pengajian, mau dengarkan ini insya Allah lillahi ta'ala. Bukan kan insya Allah afiliasinya perhitungannya apa? Akhirat. Tidak mungkin hitungannya dunia. Artinya bisa gitu. Kalau orang yang tidak ngaji, nah itu hitung-hitungan loh. Lalu perkosa, esok-esok wis jedol itu sama ini aku tak pindah masjid lah. Mbak aku ning Al-Qasimah. Gitu. Jelas ya, melibatkan kan gitu. Nah, atau gini Pak, solusinya gini. Tunjuk orang-orangnya, tunjuk. Pak ini dudukkan. Dudukkan jai makan. Ya jai makan, diambil hatinya dulu kasih jai makan. Jenengan bagian ini yang gitu. Ini nanti tanpa upah bersedia atau tidak? Nah, gitu. Ditanteng dari sejak awal. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin ditanteng dari awal. Silakan yang tidak sanggup mengutarakan dari sekarang, biar kita carikan penggantinya, tanteng. Diundangi masyarakat, diundangi. Misalnya, kendel-kendelan. Dulu gitu, pas rapat panitia. Ayo boten melaku loh. Kita bukan melaku mau nyembelih kok, bukan melaku. Melaku hukum itu 17 Agustus betul. Bisa. Itu tapi mungkin kalau sudah rencana seperti ini mungkin bisa nanti jaminan solusi atau alternatif yang lain. Silakan saya berikan gini. Kalau memang masyarakat nggak mau seperti itu, ya kita cari aja tim yang bisa mengopeni mulai dari awal sampai akhir. Satu sapi dia minta bayaran berapa, ditabung sopi tujuan. Kalau masih punya kas dibantu kas. Makanya dikasih tenggang waktu berapa hari? 3 hari. Sebetulnya itu terselesaikan kalau apa? Tidak ada yang hitungan. Tapi kalau hitungan gitu, kan sebagian kan tidak ada yang mau balik kecuali apa? Nah, pasti kurung genep kok misalnya. Itu tidak boleh, jelas ya. Demikian. Ini permasalahan masih tiap tahun kalau rapat kurban bahas itu. Oh gitu. Iya, yang sudah bertahun-tahun. Saya bahas apa? Bahas masalah mau ngilangi yang pakai itu, ngilangi yang mana gitu. Ya panitia. Ini termasuk tokoh FP2 ini begini. Itu susah. Saya sudah berjuang di masjid kita ini bertahun-tahun seperti itu, tapi belum tunjuk tim bisa kita bayar atau masjid punya bisa selesai itu masjid mengcover. Termasuk budaya apa namanya ngerongi daging dimasak itu kan tanpa izin. Sekarang itu udah nggak ada, ya kita udah nggak ada. Alhamdulillah. Kita udah bisa. Kecuali ada sobibul satu rumah dia kurban 2. Bagian saya tak masak untuk panitia itu monggo. Iya. Saya boleh itu saya. Iya. Ya itu artinya kalau itu kan memang ya. itu memang dia menghadiahkan. Boleh. Nah
kalau ngambil dari kurban. Tapi jangan ada kata-kata panitia bagi yang hadir, gitu aja. Jadi intinya tadi seizin dari yang saya hubungkan tadi. Iya. Karena sapi perokok ini ditembusi, nanti diizinkan nanti. Kalau sapi ditembusi apa itu? Ini yang saya hubungkan. Iya. Kan ada 7 tuh. Dan itu ditembusi. Nah, iya, maksudnya kalau ditembusi terus dia hidup berarti. Iya. Tapi Itu kalau udah masuknya ya dia meneh. Bentuknya hidungnya ya dia meneh. Oh, bentuknya ini akalnya. ya, yang dimasak tadi. Oh, gitu. Berarti nanti itu haknya dia harusnya dapat 4 kilo untuk dilongi. Jangan tetap 4 kilo itu nanti melongi untuk masyarakat. Kan biasanya satu orang itu dapat 4 kilo yang sohibul kurban. Nanti kalau sohibul kurban sepakat, nanti per orang diambil setengah kiloan, 3,5 kilo monggo. Tapi kalau si sohibul kurban tetap 4 kilo, yang untuk masyarakat akhirnya sing kelong. Lah kan sapi babar kan Pak? Enggak. Sapi biasanya kita sekitar 3,5 ke 4 kilo. Biasanya tak sohibul kurban baik anu 4 kilo kalau masyarakat. Kalau masyarakat sisanya itu biasanya berapa? Ya nanti kalau itu si sohibul Kalau mengulangi sohibul korban ya kesian. Ya lebih kasihan kalau Masyarakat. kekurangannya. Sebetulnya masyarakat gini loh, kita membagi korban ini sebetulnya juga bukan dibagi rata. Boleh bagi rata, boleh enggak apa-apa. Tapi ada yang diprioritaskan, mereka yang betul-betul dalam keadaan miskin atau di bawah garis kemiskinan itu yang di. Kalau kita sini anu kakaknya adalah satu. Bukan sini, semuanya. Orang ini kita Se-Indonesia dia model. di sini itu lihat satu rumah itu berapa jiwa. Jadi kalau lebih dari 4 kita kasih 2 plastik. Oh gitu. Makanya itu. Jadi nggak perlu sama. Iya. Ya itu bagus kebijakan juga. Tapi untuk sementara beda-beda miskin sama si kaya banyak mungkin burung padi sementara. Iya belum. Artinya perlahan bakal dititik semua orang. Al-Qasimar wis ruwet. Iya, artinya sohibul korban sudah dapat ya jangan dikasih lagi yang gitu. Jadi saya demikian. Memang ya memang ya harus ternyata banyak singgungannya. Ada masalah lagi. Iya. Di sini dulu sekarang ada di masjid yang lain. Jadi si kurban itu ukurannya di pondok kabeh 3,5 semua, 3.500.000 semua. Iya. Tapi nanti kan di kelompok A, B, C, D. Itu sapi diduga to si A itu regane 34 juta, rego B itu rego 22 juta. Tapi urunannya padha gitu. Boleh enggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya kita alhamdulillah sudah dibagi. Nggak boleh. Jadi gini, sekarang mau diplot berapa? Kan gitu. Sebelum diplot itu mestinya survei sapi dulu. Oh sapi A 21, sapi B misalnya harganya 29 misalnya. Misalnya sapi C harganya 18. Lah nanti kemudian bagaimana? Kemudian dikelompokkan siapa yang mau ikut regu A, regu B, bisa demikian. Jangan panitianya kemudian bagaimana? Yang tadi wis digebyah-uyah wae, nanti kemudian nyari sapi dengan harga duitnya tidak dibalikkan dosa. Boleh demikian, balikkan. Misalnya Pak Sapa ini tidak 3 juta, masing-masing masih surplus. Kembali masing-masing 500 kembalikan. Lah pentingnya ada uang operasional itu bagaimana? Lah kan orang survei kan gitu, ngambil sapi, datangkan sapi pakai duit dah. Oke. Saya main godong lah, jelas. Itu pentingnya itu.
harusnya kembalian dikembalikan. Kalau memang ada uang operasional itu dikasih tahu kan gitu, dan dibebankan saya sama yang sapi 300 atau 200, yang kambing sekian gitu, tidak ada masalah. Syukur-syukur masjid uangnya ada, wes di apa namanya, tackle sama masjid, apa itu bagus. Ya, pun wonten mawon nggih. Ya, nanti malah bablas ya. Ini satu rumah. Ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Sebagaimana kita berdoa Allah Ta'ala tempat yang terbaik, nantinya Allah Ta'ala kumpulkan di surganya. Kelak amin Allahumma amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.